Hello and welcome to GMTV. Hari ini saya ada di Food Court Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Hari ini saya mau bahas sedikit mengenai pemilihan Putri Indonesia 2024. Ini adalah edisi yang ke-27 dari pageant paling prestisius di Indonesia ini. Tahun ini ada 42 gadis cantik dari seluruh penjuru tanah air yang berjuang memperebutkan gelar Putri Indonesia dan gelar-gelar lainnya. Nah, dari 42 gadis ini ada beberapa yang menarik perhatian saya ya. Jadi langsung kita bahas saja. Pertama, Bangka Belitung. Tahun ini Bangka Belitung diwakili oleh seorang gadis yang sangat menawan. Namanya Joan Angelina. Dia seorang sarjana teknik rekayasa lulusan Institut Teknologi Bandung. Dan dia punya banyak prestasi ya. Runner up Miss Chinese ada. Kemudian pernah menang festival piano waktu sekolah menengah dan beberapa kali ikut Olimpiade Sains. Terutama untuk mata pelajaran kimia kalau yang saya lihat dari profilnya ya. Nah, dia nih program advokasi dia tuh yang bineka, program yang ingin mengajak anak-anak Gen Z untuk berkontribusi dalam pelestarian kebudayaan melalui cerita-cerita. Ya, Gen Z itu diajak untuk bertutur lah begitu, kurang lebih. Kemudian Nusa Tenggara Timur. Nah, tahun ini NTT ada kirim 2 wakil, satu melalui jalur audisi nasional, satu melalui jalur vote setelah dianggap ada yang potensial begitu. Nah, saya bahas yang pertama dulu. Veronica Asadoma, putri dari Irjen Purnawirawan Joni Asadoma, mantan bintang tinju nasional, mantan kepala divisi hubungan internasional Polri, dan mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Nah, Vero nih dapat double degree dari Universitas Indonesia dan Deakin University. Nah, di UI sendiri dia juga punya beberapa prestasi terutama dalam Fashion Week dan juga prestasi di internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, Vero ini kawan, dia tuh mengusung advokasi mengenai terumbu karang di mana dia ingin mendorong adanya pelestarian terumbu karang supaya jangan terus-terusan terdegradasi karena ulah kita manusia. Karena dia ini sebagai seorang penyelam pasti dia sering ke berbagai daerah lautan di tanah air dan dia beberapa kali menemukan adanya terumbu karang yang rusak karena perbuatan-perbuatan yang tidak perlu dari manusia. Oke. Nah, wakil kedua dari NTT ini Putri Tanjung. Nah, dia nih sepengetahuan saya dia adalah salah satu model top di Kota Kupang, tergabung dalam komunitas Timor Creative People yang didirikan dalam rangka ikut melestarikan tenun ikat Nusa Tenggara Timur yang sekarang puji Tuhan semakin diminati saja. Dia putri tenun NTT 2018, Cici NTT di tahun yang sama, dan dia juga pandai bermain sasando dan sempat kolaborasi bernyanyi bersama Mario Klau. Keren. Next, provinsi tempat saya berada sekarang, Jawa Timur. Melati Teja, legend juga karena sebelum ini pernah ikut Gadis Sampul, Miss Celebrity Indonesia, dan di tahun 2022 pada saat pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur, dia tuh adalah first runner up-nya Adinda Kresila. Nah, dia waktu Malam Budaya di Pakuan Mall, waktu dia menang 2024 nih, lombanya 2023 sih, dia menampilkan bakat ukulele, main ukulele dan nyanyi, dan itu bagus menurut saya. Setelah saya mendengar bagaimana dia bernyanyi. Nah, dia mengusung program advokasi 1000 guru. Dia dan teman-temannya sesama generasi muda mengajar anak-anak di daerah-daerah rural begitu supaya membantu anak-anak itu untuk tetap memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Next, Jawa Barat. Jawa Barat kali ini diwakili oleh Harasta Haifa Zahra, adik Mojang Kota Bandungnya Farhana Nariswari.
Dia adalah wakil 2 Mojang Kota Bandung 2022, mohon maaf. Saya tahu dia dari situ. Dia saat ini studi di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Nasional di Bandung. Dan waktu di sekolah menengah dia banyak prestasi di bidang seni tari dan MIPA. Nah, program advokasi dia tuh mengenai bagaimana mengentaskan darurat sampah di Kota Bandung. Saya tidak menyangka ternyata keadaan Bandung juga agak ternoda dengan banyaknya sampah yang terkesan ditinggalkan begitu saja. Dan melalui advokasinya ini, Tata ingin berkontribusi dalam mengentaskan masalah itu. Keren. Berikutnya ada DKI Jakarta 1, Gina Raihana. Dia salah satu yang menurut saya potensial untuk mendapatkan gelar Putri Indonesia Intelijensia karena kepintarannya luar biasa. 3,5 tahun saja sudah bisa sarjana. Jadi salah satu calon kuat Putri Indonesia Intelijensia menurut saya. Dia juga dapat beasiswa juga beberapa kali. Kalau yang saya lihat, advokasi dia tuh mengenai peran wanita dalam pengambilan kebijakan atau bahasa mau merenya policy making. Jadi wanita-wanita itu didorong untuk terus aktif begitu dan diangkatlah wanita-wanita yang mampu menjadi policy maker, dan para policy maker dari kalangan wanita itu bisa menjadi inspirasi juga bagi sama wanita supaya mereka bisa menjadi policy maker yang hebat. Ada juga Sulawesi Barat yang tahun ini diwakili oleh mantan finalis Miss Mega Bintang Indonesia, Andi Aisyah Mawar Hardi. Nah, Ica ini sebelum ikut Miss Mega Bintang dulu sempat jadi duta maritim juga. Nah, dia punya program advokasi itu yaitu garis hitam, pemberdayaan bagi napi wanita dan mantan napi wanita yang telah selesai menjalani hukuman mereka bebas kembali ke lingkungan masyarakat. Melalui program ini, para napi wanita dan para mantan napi wanita itu dilatih supaya mereka bisa terampil dalam beberapa hal sehingga mereka bisa produktif. Dan ini juga untuk mengadvokasi mereka yang mungkin saja dikucilkan di lingkungan mereka, padahal mereka sendiri sudah membangun komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang membawa mereka masuk ke dalam penjara dan retret di sana. Ada juga dari Riau ya, yaitu Jenny Rahma. Dia ex beauty queen dari Eljon juga, sama kayak si Joan Angelina tadi. Dia juga dulunya seorang duta wisata Riau. Pernah ikut Miss Celebrity juga di 2017. Dan dia punya program advokasi itu mengenai bank sampah dengan insentif berupa token listrik. Keren loh. Nah, ini juga yang profil Instagramnya membuat saya terpana. Karena dia memang gelis pisan, ayu dewe. Wakil Kalimantan Selatan, Emanuela Bungasmara Ega Tirta. Ini anak seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara, sehingga dia ya sering berpindah-pindah lah ikut orang tua. Kan? Dia saat ini lagi kuliah MBA di Robert Morris University, Pennsylvania. Dia baru tahun lalu kayaknya masuk ya. Waktu itu bapaknya, kalau dilihat di profil Instagramnya tuh jadi atas pertahanan kita, atas pertahanan Indonesia di Washington. Kebetulan tugas beliau tuh kalau saya lihat di profil Instagramnya itu baru saja selesai kok. Jadi mungkin akan kembali ke tanah air. Nah, dia nih beberapa penghargaan ya. Dia tuh pendidikan awalnya dia punya diploma sarjana tuh di bidang komunikasi desain. Keren ya desainnya. Anak desain. Dia. Nah, program advokasinya dia ini berhubungan dengan dia punya pendidikan desain itu, yaitu Wrap in Mano, yaitu program berupa bantuan kepada
para seniman muda lokal untuk bisa menunjukkan kreasi mereka, buah dari pemikiran mereka, karya seni mereka via busana. Kalau yang saya baca di profil tuh, keren. Nah, yang terakhir, pilihan saya menjelang karantina nanti bisa saja berubah kok. Ada Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini ada 2 wakilnya tahun ini, tapi saya bahas satu saja. Karena yang satu ini betul-betul menarik, kawan. Pas ada di foto pertama kali persis boneka Barbie. Ya, Kalimantan Timur 1. Korea Aprilia, seorang ASN lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Program advokasinya dia ini bagus ya, yaitu program Blooming Education yang menyasar anak-anak di daerah 3T. 3T itu apa? Kalian baca saja di bawah. Nah, program ini merupakan program counseling dan charity bagi anak-anak usia sekolah di daerah yang tergolong 3T tadi. Dan melalui program ini dia ingin memperjuangkan kesetaraan pendidikan dan juga pembentukan mental yang kuat dan sehat bagi mereka. Dan diharapkan program ini bisa menjadi, dalam tanda kutip, cambuk bagi para stakeholder untuk ikut memperjuangkan pendidikan yang setara bagi anak-anak di daerah 3T. Ya, misi yang sangat mulia, kawan. Nah, itu tadi ada 10 finalis Putri Indonesia 2024 yang cukup menarik perhatian saya. Hari Jumat tanggal 1 Maret mereka akan resmi memulai masa karantina di The Westin Jalan Rasuna Said Jakarta setelah prakarantina selama seminggu ke belakang ini. Dan pilihan saya bisa saja berubah, bisa juga tetap, tergantung bagaimana progres mereka. Dan bisa saja beberapa hot pick yang dibuat oleh portal-portal pageant itu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi di karantina, terutama pada saat preliminary dan big interview, karena 2 bagian itu yang bisa jadi akan mengubah konstelasi di pemilihan Putri Indonesia 2024. Jadi ikuti terus di Instagram tuh, banyak portal pageant yang memantau perkembangan pemilihan Putri Indonesia, terutama situasi-situasi di The West End nanti. Jadi kalian bisa follow mereka. Oke, kalian juga bisa ke website di bawah ini untuk ngevote putri favorit kalian yang bisa jadi akan dapat berapa itu kalau tidak salah 4 ya slot untuk masuk ke top 16 pada saat final di tanggal 8 Maret. Nanti kalian akan melihat bentukan seperti ini interface-nya. Kalian bisa vote di situ, ada caranya juga. Cara votingnya bagaimana? Kalian ikut saja di situ. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe GMTV, like all the videos, share, komen positif, dan nyalakan notifikasi supaya kalian tahu kalau saya keluarkan video baru lagi. Oke, salam GMTV.